Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisha Romantika Rahmadi dengan NPM 19180311030 dari Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Di video ini, kita akan membahas mengenai hak asasi manusia. Yang pertama, pengertian hak asasi manusia. Menurut Miriam Budiarjo, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Adapun dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Menurut Sumantri, hak asasi manusia menyangkut kehidupan manusia, yang dimulai dengan kelahirannya sampai dengan meninggalnya. Bahkan, orang yang sudah meninggal dan dimakamkan dalam liang lahat mempunyai hak. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kemudian, perkembangan pemikiran hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, pada periode sebelum kemerdekaan, yaitu pada tahun 1908 sampai 1945. Pemikiran hak asasi manusia pada periode ini dapat ditemui dalam organisasi-organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Perhimpunan Indonesia, Sarekat Islam, Kongres Pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda, dan pada perdebatan dalam sidang BPU PKI. Dalam masa ini, terlihat adanya kesadaran berserikat, mengeluarkan pendapat, bebas dari penindasan dan diskriminasi, dan juga hak untuk menentukan nasib sendiri. Yang kedua, periode setelah kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945 sampai sekarang. Pada periode 1945 sampai 1950, pemikiran HAM telah mendapat legitimasi secara formal karena tercantum dalam hukum dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Ini merupakan sebuah prestasi bangsa Indonesia yang mengakui HAM sebelum adanya deklarasi HAM sedunia yang baru ada pada tahun 1948. Bersamaan dengan itu pula, prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum dijadikan sendi bagi penyelenggaraan negara Indonesia merdeka. Pada periode 1950 sampai 1959, periode ini dikenal sebagai masa demokrasi parlementer. Pemikiran HAM mendapat momentum karena suasana kebebasan yang menjadi semangat demokrasi liberal. Partai politik sepakat, substansi HAM universal dan pentingnya HAM tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Pada periode 1959 sampai 1966, pada periode ini sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem demokrasi terpimpin. Dalam kaitannya dengan HAM, telah terjadi pembatasan yang ketat oleh kekuasaan atas hak sipil dan hak politik warga negara, seperti hak berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Sedangkan pada periode 1966 sampai sekarang, pada awal periode ini diadakan seminar tentang HAM tahun 1967 yang merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan dan pengadilan HAM untuk wilayah Asia. Pada awal 1970 sampai periode terakhir 1980-an, pemikiran HAM mengalami kemunduran karena pemikiran elit politik yang menolak HAM dengan alasan HAM adalah produk barat yang individualistis. Di sisi lain, pemikiran HAM terus mendapat perhatian di masyarakat, khususnya LSM dan akademisi, hingga beroleh hasil berubahnya sikap pemerintah menjadi lebih akomodatif dengan dibentuknya Lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada tahun 1993. Prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia.
Ada 4 prinsip dalam dasar hak asasi manusia, yaitu kebebasan, kemerdekaan, persamaan, dan juga keadilan. Yang pertama, prinsip dasar kebebasan. Kebebasan sebagai penghormatan yang diciptakan oleh Sang Pencipta kepada martabat manusia selaku ciptaan, dan manusia diberi kebebasan oleh Sang Pencipta untuk mengatur atas semua ciptaan lainnya. Yang kedua, prinsip dasar kemerdekaan. Manusia telah diberi kebebasan oleh Sang Pencipta sejak tercipta. Oleh karena itu, manusia harus dibiarkan merdeka, dalam arti tidak boleh dijajah, dibelenggu, atau dipasung dalam bentuk apapun. Ketiga, prinsip dasar persamaan. Setiap manusia berasal dari produk yang satu dan sama, yaitu penciptaan Tuhan. Maka, manusia sebagai sesama ciptaan Tuhan tidak berhak membedakan manusia yang satu dengan yang lainnya. Atas dasar itu, dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan bahwa setiap manusia berkedudukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Keempat, prinsip dasar keadilan. Persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan merupakan ciri utama negara hukum dan negara demokrasi. Tujuan utama negara hukum dan negara demokrasi adalah menjamin adanya dan tegaknya keadilan. Generasi hak asasi manusia. Sejarah perkembangan HAM mencatat sekurang-kurangnya sudah ada 3 generasi HAM. Generasi 1 yaitu hak-hak sipil dan politik. Hak-hak sipil misalnya, hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk hidup, hak untuk tidak dihukum mati, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang, dan hak atas peradilan yang adil, independen, dan tidak berpihak. Hak-hak politik misalnya, hak untuk berekspresi atau menyampaikan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, hak untuk mendapatkan persamaan perlakuan di depan hukum, hak untuk memilih dan dipilih, dan juga hak untuk duduk dalam pemerintahan. Generasi 2, hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Hak-hak ekonomi, misalnya hak untuk bekerja, hak untuk mendapatkan upah yang sama atas pekerjaan yang sama, hak untuk tidak dipaksa bekerja, hak untuk cuti, hak atas makanan, perumahan, dan hak atas kesehatan. Hak-hak sosial, misalnya hak atas jaminan sosial, hak atas tunjangan keluarga, hak atas pelayanan sosial, hak atas jaminan saat menganggur, menderita, sakit, cacat, menjanda, dan mencapai usia lanjut, hak ibu dan anak untuk mendapat perawatan dan bantuan istimewa, dan juga hak perlindungan sosial bagi anak-anak di luar perkawinan. Hak-hak kebudayaan, misalnya hak atas pendidikan, hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan, hak untuk menikmati kemajuan ilmu pengetahuan, dan juga hak untuk memperoleh perlindungan atas hasil karya cipta. Kemudian generasi 3. Rumpun hak generasi ketiga disebut juga rumpun solidaritas. Rumpun hak ini merupakan tuntutan negara-negara berkembang atau dunia ketiga atas tatanan internasional yang lebih adil. Hak-hak yang termasuk rumpun ini antara lain hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, hak atas sumber daya alam sendiri, hak atas lingkungan hidup yang baik, hak atas warisan budaya sendiri, hak-hak kelompok seperti imigran, masyarakat hukum adat, dan kelompok minoritas harus dilindungi oleh negara. Penjabaran hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasca reformasi, yang salah satunya adalah melakukan amandemen terhadap UUD 1945, di mana ketentuan mengenai hak asasi manusia dan hak-hak warga negara telah mengalami perubahan yang mendasar. Pasal-pasal tentang hak asasi manusia itu sendiri terutama termuat dalam pasal 28A sampai pasal 28J. Selanjutnya dapat dilihat sebagai berikut. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, termuat pada alinea 1 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, hak untuk memperoleh kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara, hak untuk mendapat kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya. Hak yang berkaitan dengan hak asasi manusia antara lain menyangkut hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya.
berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, hak atas pengakuan, penjaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, hak atas status kewarganegaraan, hak untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Kemudian, berhak bebas meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Selanjutnya, hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Hak untuk mempunyai milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil oleh secara sewenang-wenang oleh siapapun. Hak untuk hidup, tidak disiksa, kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, diakui secara pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun, dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan apa yang bersifat diskriminatif. Lalu, hak untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Hak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan yang terakhir, hak mendapatkan pendidikan. Pada dasarnya, hak asasi manusia tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwariskan. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, golongan, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa, serta tidak bisa dilanggar. Seseorang tetap memiliki HAM, walaupun sebuah negara tidak memiliki perangkat hukum yang mencantumkan HAM. Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, masyarakat, pemerintah, dan juga negara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.